Dari ujung ke ujung lihat abang seneng bener. Hati-hati Neng, banyak yang ngantri. Bang, handphonenya kebalik tuh bang. Handphonenya kebalik? Ya, handphone kita kenapa sih yang repot? Biarin aja nih model baru. Lagi berantem. Kenapa lagi Neng? Tapi bukan begitu bang. Tapi saya boleh nanya nggak sih bang? Nanya aja. Kenapa bang kalau abang setiap mau keluar pakainya selalu rapi? Ya iya dong, namanya mau keluar rumah, mau ketemu relasi kerja, mesti rapi dong Neng. Kenapa sih, ada masalah apa sih? Kayak curiga amat. Bukan begitu bang. Perasaan itu nggak enak. Jangan-jangan abang... Stop. Astaghfirullahaladzim. Ternyata Neng sudah mau suuzon sama abang. Neng pasti curiga yang enggak nih. Benar bang. Emang curiga apa? Jangan-jangan abang udah punya pacar kali di luar. Astaghfirullahaladzim. Tahu aja. Enak aja. Tapi kalau ketahuan abang punya pacar di luar, ayo pulang bang. Ayo nggak mau lagi tinggal di sini. Mau pulang kemana? Mau pulang kemana dengerin? Orang itu namanya rumah kita di kampung udah tutup lumpur lapindo, mau pulang kemana? Udah kalau misalnya abang sekarang selingkuh, Neng terima aja deh. Ya. Bagaimana bisa ya terima bang kalau abang selingkuh di luaran? Sementara kita lihat nih anak-anak masih kecil. Ya, abang udah main di luar. Aduh bagaimana perasaan ibu fitnah bagaimana nih, fitnah. Orang buat aja belum main punya anak. Ya, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Pada pagi hari ini ya, sudah semangat semuanya belum nih? Semangat ya. Kalau gitu kembali lagi saya Ali Salam menemani pemirsa di rumah di dalam Assalamualaikum Ustadz. Nah, masukin dulu handphonenya serosot. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keluarga idola. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang temanya nih, istri-istri yang curiga sama suaminya. Mencuriga nggak nih? Harus. Itu namanya tandanya cinta ya. Nah, baik buat pemirsa di rumah mungkin saat ini yang curiga-curiga sama suaminya ya, ingin tanya-tanya langsung saja kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda. Boleh nanti telepon kemari ya. Dan bagi pemirsa di rumah mungkin saat ini ingin nonton acara Assalamualaikum Ustadz ya, tinggal daftar saja di nonton@rcti.tv. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS. Tinggal ketik Ustadz spasi nama Anda, tanda pagar umur Anda, tanda pagar komentar-komentar Anda, kirimkan ke 9388 ya. Kalau ngomongin masalah keluarga idola, tentu saja Ustadz Ahmad Al-Habsyi pakarnya. Assalamualaikum ya Ustadz. Ya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Aduh, enak bener nyimik kalau tangan Ustadz wangi. Tadi bawa apa ya? Untung nggak sampai. Ya, baik alhamdulillah nih ya. Mungkin satu dulu nih pertanyaan nih Ustadz ya, di mana memang saat ini kecurigaan itu naudzubillah min zalik bisa membawa kita ke perceraian. Naudzubillah min zalik, jangan sampai ya. Demi kerukunan rumah tangga, bolehkah seorang suami berbohong? Nah ini dia nih ya, seorang suaminya berbohong agar tidak dicurigai sama istri. Agar tidak dicurigai sama istri. Itu dia, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, ibu-ibu yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di dalam Islam, bohong itu adalah sesuatu yang dilarang. Ketika seseorang berbohong, maka yang dia dapatkan adalah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak semua jenis kebohongan itu dilarang. Ada jenis-jenis bohong yang diperkenankan, diperbolehkan. Apa saja itu? Bohongnya ketika kita berbohong untuk menyelamatkan seseorang dari kezaliman. Yang kedua, bohongnya ketika kita bohong dalam peperangan. Al-harbu khut'ah. Perang itu harus dengan kebohongan, harus ada tipu daya. Kalau kita perang jujur-jujuran, insya Allah raji'unnya berjamaah. Matinya sama-sama. Rame-rame. Berjamaah. Nggak ada orang perang jujur-jujuran. Ini umpama kita mau perang sama Malaysia. Umpama, ini bukan nganget-ngangetin ya. Umpama. Manas-manasin doang. Malaysia nanya, berapa tentara kalian? Kita bilang, 1000 tentara yang akan kami kirim.
Tapi mohon maaf, ini kita mau jujur. Di antara 1000 itu 500-nya anak TK Al-Quran. Kalau begini nggak bakal menang jadinya kan. Bener. Nah, lalu yang ketiga, ada jenis bohong juga yang diperkenankan ketika seorang suami atau istri berbohong kepada pasangannya tapi dengan niat kebaikan. Jabal khatir kalau orang Arab bilang, untuk membangun kebahagiaan, keharmonisan, ya. Dengan niat yang baik tentunya, bukan kebohongan yang mendatangkan kedoliman dan kerugian bagi sesatu pasangan. Iya. Dan itu pernah dicontohkan Nabi. Nabi pernah bohong, dan ini riwayatnya masyhur sekali. Ketika satu saat Nabi pulang dari masjid kemalaman, memohon kepada istrinya untuk dibuatkan minuman. Lalu mungkin ketika itu istri beliau tengah ngantuk, membuat minuman setengah sadar, mau ngambil gula, terambil garam. Dan hasilnya pasti asin. Nggak usah lihat ke sini asinnya. Asin. Masa wajah-wajah manis dibilang asin? Syirik. Ya. Nah, lalu diminum sama Rasul. Begitu diminum, tentu dong ekspresi Rasul berubah kan, karena rasanya beda kan. Kaget Rasul. Tapi subhanallah, Rasul berbohong, mengeluarkan satu ucapan semata-mata ingin menghargai jihad seorang wanita ini, istrinya, yang udah payah-payah bangun bikinin minuman, bukan dipikir gampang loh, apalagi dalam suasana ngantuk capek, iya kan? Betul. Apa kata Rasul? Begitu istrinya bertanya, ya Rasul, apa ada yang salah minuman hari ini? Tidak sayang. Tapi kenapa wajahmu beda dengan sebelumnya? Oh, wajah malam ini berbeda karena minuman saat ini lebih dahsyat dari kemarin. Nah, kan begitu ya. Bohong kan? Ya, tapi yang ada sekarang masalahnya banyak suami-suami bohongnya itu bukan karena ingin membahagiakan istri, karena ingin menutupi kesalahannya, iya kan? Nggak usah nyerang-nyerang begitu. Betul. Iya. Semuanya rame-rame kita kalah berdua. Dia berbohong karena ada udang di balik. Sekarang udah di bakwan. Iya. Baik, sekarang kita kasih kesempatan kepada Bundaku yang ingin bertanya dari sebelah kanan dulu. Ya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Asni. Ingin menanyakan, apakah benar Apakah pernah diceritakan? Apakah pernah diceritakan salah satu istrinya Rasulullah mencurigai atau mencemburi Rasulullah? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang begini Li, kadang-kadang kecemburuan itu suka membuat kita jadi lupa kadang-kadang. Iya, Bang. Kadang-kadang memang Ibu Bu, udah umur siap. sekarang berapa? Masih cemburu ya? Masih cemburuannya? Masih ya? Oh, baik. Ya. Ya. Yang patut kita ketahui adalah yang namanya kecemburuan itu adalah fitrah yang dihadirkan Allah di hati setiap insan manusia. Ya, bukan cuma perempuan, laki-laki cemburu. Bahkan Rasul mengatakan, ana aghyaru minhu wallah aghyaru minni. Ketika ada seorang sahabat cemburu kepada istrinya, lalu sahabat yang lain yang ngadu, ya Rasul, itu sahabat nggak tahu malu, masa cemburu sama bininya. Hari gini. Ibarat bahasa kita kan, mendengar itu apa kata Rasul? Ana aghyaru minhu, saya lebih cemburu ketimbang dia. Kalau urusan cemburu, saya lelaki paling pencemburu. Wallah aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu ketimbang saya. Jadi itu satu ghariza. Ya, ghariza, satu naluri yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Jadi kecemburuan itu adalah bagian dari tanda cinta. Tapi jangan salah. Jangan sampai kecemburuan itu dibumbui dengan buruk sangka yang akan berakibat timbulnya malapetaka. Silakan cemburu, tapi jangan sampai kecemburuan menjerumuskan kita kepada dosa yang namanya kecurigaan, suudzon. Ingat dalam surah Al-Hujurat, ya, makanya dalam sebuah hadis, mohon maaf sebelum saya bacakan ayat ini, ada kecemburuan yang disukai Allah tapi ada yang dibenci. Kata Rasul, innal ghira. Jadi kecemburuan itu bahasa Arabnya namanya ghira. Innal ghira, ya, ma yuhibbullah wa minha ma yabghudullah. Sesungguhnya ada jenis kecemburuan yang disukai Allah dan ada yang dibenci.
Kecemburuan apa yang disukai Allah adalah kecemburuan yang punya landasan, punya alasan. Ya. Yang tidak disukai, yang cemburu babi buta. Kecemburuan yang tidak beralasan, posesif, menjerumuskan kepada kecurigaan, lalu seuzon, dosa, dan bisa mengakibatkan masuk neraka. Dan sejarah membuktikan ya, istri Aisyah adalah wanita yang juga pencemburu. Karena manusiawi sekali. Aisyah itu wanita yang sangat muda. Ya, biasanya jiwa mudanya keluar, bermain lebih kepada perasaan. Ya, bukan berarti sifat cemburu itu tidak penting. Butuh loh, hati-hati kalau pasangan nggak punya sifat cemburu. Yang ada adalah ketidakpedulian masing-masing kepada yang lainnya. Betul nggak? Iya. Bodoh amat dah. Dan gitu ya. Dan Aisyah pernah berkata dalam sebuah hadis, "Maghirtu ala imra'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijatin li kathrati dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyahu wa thanaihi 'alaiha." Iyaha. Jadi kata Aisyah, saya tidak pernah merasa cemburu yang dahsyat sekali kepada wanita-wanita yang melebihi kedahsyatan kecemburuan saya kepada Khadijah. Karena Khadijah selalu disebut-sebut oleh Rasul dan selalu dipujinya. Makanya saya cemburu. Ya. Baik. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah terhubung dengan line telepon. Ya, alhamdulillah sudah ada yang telepon kembali. Kita angkat dulu yuk. Halo. Halo. Iya, sudah masuk Pak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ternyata Ibu. Waalaikumsalam. Saya Hania dari Jakarta. Iya, silakan Ibu. Begini Ustaz, suami saya itu selalu pulang tepat waktu dulunya. Tapi sekarang ini seringkali pulangnya malam. Terus alasannya macam-macam. Saya pernah diam-diam datang ke kantornya malam-malam. Tapi di sana tidak ada kegiatan. Udah gitu belakangan uang belanja jadi seret. Hanya pas-pasan saja Ustaz. Nah kemarin saya itu bertengkar sama suami saya, menanyakan kenapa sering pulang telat. Katanya istri itu yang penting di rumah saja, ngurus anak, tercukupi lahir batin, nggak usah ikut-ikutan urusan suami katanya. Saya kan jadi bingung Ustaz. Emang boleh nggak sih kalau seorang istri jadi detektif, diam-diam gitu ngikutin. Ya niatnya sih agar tahu kebohongan suami. Iya. Saya pengen menangkap bahasa suami saya saat dia berbohong, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada ibu dalam menghadapi ujian ini. Amin. Ya, Amin. kalau amin, ditanya ya Allah. bolehkah seorang istri menjadi detektif? Detektif boleh. Boleh. Yang nggak boleh deterjen. Sabun dong Ustaz. Boleh kalau Ya, mau jadi. boleh. Ya silakan. Karena itu pernah terjadi Aisyah. Ada ceritanya, begini ceritanya. Dalam sebuah hadis